101,8 Smart FM Medan. Dan kita masih di Smart FM Radio Talk, persembahan PKPA Pusat Kajian Perlindungan Anak, bersama dengan Smart FM Medan dengan tema berinternet dengan sehat tanpa pornografi, bersama narasumber Ibu Camelia Nasution. Beliau ini merupakan perwakilan dari PKPA Pusat Kajian Perlindungan Anak. Kemudian juga ada Zulfa Arvina. Dia ini adalah siswi MAN 3 Patumbak, Naila Zafira, siswi SMP Negeri 9 Medan. Dan sudah ada banyak sekali tadi informasi yang kita dapatkan bagaimana kita bisa berinternet dengan sehat tanpa pornografi, ya. Jadi kalau ini dikarenakan kita sudah ada di segmen akhir nih, Smart Listener, tentunya kita pengen tahu gitu ya, kalau tips-tips dari ibu-ibu, orang-orang dewasa tentang berinternet dengan sehat, mungkin kita sudah bisa menjabarkan lah ya apa-apa saja. Tapi bagaimana dengan tips-tips berinternet dengan sehat ala adik-adik kita nih, ya, terutama dengan Zulfa Arvina, seperti apa tipsnya berinternet dengan sehat? Nah, kalau dari pendapat Pina, bahwa sebenarnya internet itu bagus karena untuk mempermudah kita untuk melakukan aktivitas. Mungkin ada konten-konten negatif di internet, tetapi itu semua tergantung dalam kita yang menggunakannya. Nah, tips dari Pina nih, kalau menurut Pina, kalau kita menggunakan internet, jangan pernah mengakses informasi pribadi kita. Seperti kayak misalkan kita kan mempunyai sosial media seperti di Facebook, di Instagram, Twitter, Telegram. Nah, kita jangan pernah mengirimkan informasi pribadi kita seperti itu, nomor handphone. Karena kalau kita memberikan nomor handphone kita, nanti mereka bisa ada mungkin orang yang jahil gitu mengecek kita dari nomor handphone itu. Kemudian kita jangan pernah kayak mengirimkan tanggal lahir atau tahun kita yang asli gitu, karena nanti mereka bisa melacak sandi kita. Karena kan kalau sekarang ini, kalau kayak kami gitu, anak-anak yang menggunakan sosial kan pasti sandinya itu pasti ada di tanggal lahir. Nah, pasti mereka itu bisa melacaknya dengan cepat. Jadi mereka nanti kalau melacak itu jadi kayak bisa mengirimkan situs-situs yang gak baik gitu ke sosial media kita gitu. Terus jangan pernah kayak mengirimkan informasi pribadi yang lain. Nah, tips yang kedua, jika kita melihat gitu konten-konten video porno gitu, atau iklan, jangan pernah kita meneruskannya kembali kayak penasaran melihatnya lagi, tapi segera tutup, karena agar kita terbiasa. Walaupun awalnya itu jadi kayak penasaran, tapi kalau kita lama-lama gitu kan, lama-lama kita kayak kita untuk kita hapus gitu, close, jadi bisa gitu terbiasa. Dan yang ketiga, jika ada gitu orang tidak dikenal, jangan pernah menanggapi isi chat mereka gitu, tipsnya. Artinya jangan penasaran boleh, tapi jangan terlalu penasaran ya. Harus bisa membatasi diri ya. Apalagi sekarang di dunia internet ini kan apa saja bisa terjadi gitu ya. Kalau untuk Naila Zafira sendiri seperti apa tips berinternet dengan sehat? Misalnya semua tadi sudah disebutkan Kak Dina, tapi Nela menambahkan kalau misalnya bermain HP itu harus dibatasi. Punya waktu-waktu yang harusnya dia bermain bersama teman, bermain bersama adik, kakak, atau bercerita kepada keluarga, tapi dia pakai untuk bermain handphone atau melihat sosmed, itu seharusnya dibatasin. Dan orang tua juga harusnya membatasi anaknya dengan seperti ibu bilang tadi, supaya ada aturan-aturan di rumah itu. Nah, dengan membatasi, dia itu lebih sering untuk menggunakan hal-hal yang bermanfaat, mengikuti organisasi-organisasi agar cita-citanya tercapai. Jadi nggak main-main terus gitu lah. Jadi artinya jangan hanya eksis di dunia maya, tapi juga harus eksis di dunia nyata ya. Dan tentunya juga eksis dalam hal yang positif ya. Nah, kalau Ibu Camelia sendiri gimana nih dengan tentang tadi ya, pertanyaan sebelumnya tentang PKPA, perannya untuk himbauan-himbauan kepada orang tua lah gitu ya tentang pornografi ini, seperti apa?
Ya, jadi kita kalau dalam mengedukasi ini juga ada yang untuk di kelompok anak dan kelompok orang tua. Karena kalau hanya satu saja kita rasa ini juga nanti nggak berimbang. Iya. Sampai di rumah nanti anak kok Kan justru kan dia kembali ke orang tua iya, gitu ya. jadinya ada perdebatan, jadi komplain segala macam. Nah, orang tua juga perlu diberi edukasi, ya baik. Tapi mungkin harus disesuaikan lagi ketika orang tua punya anak yang kelas sekolah dengan yang usia SD, SMP, SMA, tentu permasalahannya dan kebutuhan dari si anak itu kan berbeda. Jadi berikanlah edukasi kepada anak itu sesuai dengan tumbuh kembangnya. Jadi kalau dirasakan anak itu memang hari ini mungkin belum sampai masuk ke informasi yang seperti itu, mungkin tidak perlu diberikan. Jadi orang tua yang baik pasti sudah sangat paham betul ini anak sudah sampai ke tahap mana nih gitu. Jadi misalkan ini kayak konten-konten pornografi itu kan suka terselip di dalam games gitu ya. Jadi yang kayaknya gamesnya kan seru nih, berantem segala macam. Tapi tetap yang berantem itu pakaiannya gimana? Iya, benar. Atau kekerasan kan sama anak itu juga nggak boleh gitu kan, bukan hanya pornografi sebenarnya. Games itu juga syarat dengan pornografi, kekerasan, seperti sadisme gitu. Nah, itu juga harus dipastikan orang tua bisa menginformasikannya ke anak. Nah, ya artinya orang tua juga harus punya pemahaman dulu gitu kan. Jadi memastikan orang tuanya yang melek media kemudian bisa memahamkannya kepada anak-anak. Jangan sampai terjadi persoalan kita baru ngobatin tuh mungkin nanti agak susah lagi penanganannya. Artinya jangan cuma anaknya aja yang disuruh banyak tahu, tapi orang tua juga harus banyak tahu, malah harus lebih gitu ya. Jadi ini bisa masuk di kelas-kelas parenting. Nah, kalau untuk PKPA saat ini juga sudah mulai masuk nih ke program parenting di orang tua. Kita sedang coba membuat sebuah pendekatan yang kita sebut dengan good parenting. Jadi ini melihat dari beberapa aspek ya, aspek perlindungan, kesehatan, kemudian pendidikan juga itu harus menjadi perhatian yang penting. Karena untuk jadi orang tua kan gak ada sekolahnya tuh kan Mbak Dini. Tapi tiba-tiba aja nih orang tua harus bisa ini itu segala macam, harus perfect gitu kan. Nah, tapi sementara orang tua sendiri juga butuh asupan nutrisi yang baik sehingga dia bisa mendidik itu mengasuh anaknya dengan baik. Nah, bicara orang tua juga harus imbang perannya antara ayah dan si ibu gitu. Jadi kita juga ada melakukan penguatan kapasitas, baik itu dilakukan dalam bentuk nggak harus training ya, tapi diskusi kemudian sharing. Training juga ada kepada orang tua dalam rangka penguatan informasi. Agar dia bisa mendidik, mentransferkan itu ke anaknya. Oke, artinya masing-masing pihak di sini harus mengetahui perannya seperti apa ya, peran dia sebagai orang tua apa, perannya sebagai guru apa, begitu. Jadi ya. pihak sekolah juga, jadi nggak boleh hanya itu tadi ya, nggak bisa mainnya di satu segmen saja orang tua, tapi kita juga harus menggandeng. Jadi kalau dulu beberapa tahun yang lalu pikir juga punya program ya, Kak Intan itu ada forum komunikasi yang di dalam itu lintas stakeholder. Jadi ada orang tua, ada pemerintah, ada juga sekolah, ada komunitas sekolah gitu. Jadi saling gandeng nih gitu. Kita bicara pendidikan kan hari ini kita suka bilang pendidikan tuh ya udah tanggung jawabnya guru. Nah, guru punya tanggung jawab itu hanya hitungan sekian jam gitu. Sebenarnya anak juga lebih banyak bermain di mana sih? Di dalam rumah, di luar itu di mana? Di sekolah atau dia punya lingkungan teman sendiri yang lain. Nah, semua tuh harus dipetakan, dirangkul, masing-masing pihak harus punya kontribusi yang bisa yang membangun sehingga anak itu memang tidak terpapar dengan pornografi. Jadi semuanya harus saling berperan. Oke, itu dia. Itu yang paling penting. Kalau programnya sih udah oke ya Bu ya. Tinggal lagi untuk gimana caranya supaya program ini berjalan dengan baik sesuai dengan didukung, ya. Sesuai dengan tujuannya program ini sendiri seperti itu ya. Wah, ini kita udah sangat-sangat mendekati akhir sekali pertemuan kita untuk Smart FM Radio Talk nih Bu Camelia. Nah, kalau adik-adik kan tadi udah memberikan tips-tips sehat untuk berinternet gitu ya. Nah, kalau untuk Ibu Camelia sendiri tipsnya seperti apa nih? Secara singkat aja Bu Camelia. Tipsnya apa? Mungkin tadi sudah sempat terinformasikan juga ya. Jadi ketika berinternet hari ini memang anak nggak bisa dilarang untuk tidak mengakses sama sekali. Jadi zamannya memang sudah zaman digitalisasi. Memastikan bahwa konten-konten yang dilihat oleh anak itu memang konten-konten yang memang bebas dari pornografi. Bagaimana caranya? Tadi sedapat mungkin gadget itu memang dikontrol, dicek oleh orang tua seperti tadi sharingnya teman-teman. Dan kalau memang itu di rumah menggunakan komputer, tempatkanlah dia di ruang yang memang terbuka, yang mudah untuk dipantau.
yang untuk dilihat dari kejauhan, tidak di dalam ruang-ruang private seperti kamar seperti itu. Dan lagi-lagi orang tua harus punya edukasi yang baik terhadap anak, ya, menggunakan gadget itu untuk apa, kenapa itu diperlukan, fungsinya apa, dan seperti benar adik-adik bilang harus punya batasan sampai di mana. Jadi jangan ada alasan jadi ngelesnya karena ini daring, oke, boleh sepanjang waktu sampai malam. Nah, sampai jam berapa saja memang dia benar-benar harus daring, dan dia harus mencari mungkin informasi jadi sumber referensi, ya, dia mungkin mulai searching Google segala macam itu di jam-jam berapa, dan itu memang benar-benar harus dikontrol lah. Bukan berarti dipantengin terus Bukan, 24 jam, nggak juga gitu. Artinya dicek sekian waktu apa aja kegiatannya, mau tahu lah seperti Tahu itu Bu Camelia siapa ya. temennya, ngapain aja. Oke, terima kasih untuk Ibu Camelia Nasution, Iya. perwakilan dari PKPA ya, Baik. Pusat Kajian Perlindungan Anak. Terima kasih juga untuk adik-adik kita, Zulfa Arvina, siswi MAN 3 Patumbak, kemudian juga Naila Zafira, siswi SMP Negeri 9 Medan, dengan tema kita hari ini tentang berinternet dengan sehat tanpa pornografi. Tapi nggak bisa dipungkiri ya bahwa pada zaman modern saat ini teknologi informasi dan komunikasi ini semakin mengalami kemajuan yang sangat-sangat pesat serta semakin canggih saja, apalagi di saat seperti sekarang ini. Nggak bisa dipungkiri juga bahwa proses pembelajaran daring yang dilakukan di rumah, nah ini membuat anak-anak juga jadi lebih sering mengakses gadget dan internet. Jadi apakah internet yang diakses ini sudah aman bagi anak? Nah, ini semua kita, siapapun itu, yang paling penting adalah orang tua, karena anak itu pastinya lebih banyak di rumah sebenarnya ya. Harus juga berperan aktif, bertanggung jawab dengan kegiatan anaknya di rumah, seperti itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk semuanya sudah berkesempatan hadir, meluangkan waktu hadir di studio Smart FM Medan. Terima kasih juga untuk Smart Listener yang sudah bersama selama lebih kurang 1 jam di Smart FM Radio Talk. Semoga pertemuan kita hari ini banyak membawa manfaat. Kita ketemu lagi, masih ada 2 minggu lagi ya Mbak Intan. Oke, saya Dini Zaki pamit, sampai jumpa Sobat Siap.